Hey guys, welcome back to Pisa Focus, tempat di mana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan dan sekalian. Nah, hari ini gue udah pecintaan gue Samsung Galaxy A56 5G. Nah, akhirnya gue review juga nih Samsung Galaxy A56 ini ya. Nah guys, Samsung Galaxy A56 5G ini menurut gue nggak banyak perubahannya dibanding A55. Tapi ada beberapa perubahan yang menurut gue minor ya, tapi signifikan. Dari layar yang lebih terang saat foto-foto outdoor, beberapa fitur pintar yang bikin pengalaman rekam video kita jadi lebih fun, beberapa settingan tambahan yang naikin fleksibilitas ketika kita rekam video, dan tentunya foto-fotonya yang lebih konsisten. Nah, gimana? Seru kan? Jadi kalau kalian penasaran, kita langsung aja review ini ya. Let's go! Nah guys, untuk chapter pertama kita mulai dari yang paling gampang dilihat ya, yaitu adalah tone warna dan karakter hasil foto di daylight. Nah yang pertama gue notice dari Galaxy A56 5G ini adalah tone warna yang cukup aman, tapi juga nggak muted. Warnanya punya karakter khas Samsung, kontrasnya pas dan overall kelihatan cukup natural. Misalnya di foto ini skin tone terlihat cukup akurat, walaupun menurut gue di kulitnya ada sedikit hint kemerahan atau keunguan sedikit. Tapi perlu diingat juga ini diambil sekitar jam 5 sore ya. Dan walaupun lagi agak mendung dan sinar mataharinya sebenarnya dibilang golden banget juga enggak ya. Tapi emang ada kehangatan sinar matahari sedikit yang kita rasakan di kulit kita. Jadi ada sedikit bias-bias ke arah hangat, masih masuk akal lah, masih bisa diterima. Nah anyway, di kondisi pencahayaannya lebih netral, sebenarnya warna kulitnya udah cukup on point. Baik di kamera depan maupun di kamera belakangnya. Namun ada satu yang gue notice sih, yaitu adalah perbedaan saturasinya. Ketika sikonnya cerah atau di golden hour, kerasa saturated banget fotonya. Tapi begitu kita pindah ke tempat yang teduh sedikit, saturasinya kok berkurang lumayan kerasa ya bedanya. Tapi overall tone-nya cukup konsisten. Even di berbagai kondisi kita masih bisa merasakan bahwa koleksi foto ini datang dari HP yang sama. Punya processing yang similar juga satu sama lainnya. Jadi buat kalian yang cari tone warna yang nggak terlalu gonjreng tapi juga nggak mati, Galaxy A56 5G ini bisa jadi pilihan yang cukup aman. Dan menurut gue lebih cocok untuk kalian yang sukanya warna yang lebih natural ketimbang warna yang lebih punchy. Nah, yang juga shadownya nggak dibuat so terang ya. Karena kalau kita ngomongin dynamic range-nya, gue perhatikan di beberapa kondisi Galaxy A56 ini performanya cukup solid. Misalnya pas sunset yang lumayan challenging, gradasi warna langitnya dapet. Detail awan masih bisa kebaca. Tapi nggak semua kondisi bisa dihandle sebaik itu. Di foto outdoor dan pencahayaan kontras banget. Kayak di jalanan trek yang banyak pohon rindangnya, bagian shadow sering banget jatuh terlalu gelap. Bahkan detail yang harusnya masih bisa diselamatkan ya, kadang ketelan semua. Padahal ini kondisinya belum terlalu challenging sih menurut gua. Nah karena alasan ini, kadang-kadang kondisi yang sebenarnya masih cukup terang aslinya ya, jadi kelihatan lebih gelap di foto. Seperti di foto ini kelihatan seperti udah mau malam banget ya. Padahal masih 50 menit lagi menjelang matahari terbenam dan mataharinya pun nggak ketutup awan. Nah jadi bisa dibilang shadowsnya nggak keangkat ya. Tapi anehnya di kesempatan lain kadang shadowsnya keangkat, highlightsnya yang jadi hilang. Kayak di sini detail awannya nggak kelihatan cukup jelas. Kadang kalau kita foto matahari di langit pun suka agak hilang. Tapi kabar baiknya, kontrol EV-nya lumayan baik. Ada kalanya nurunin EV itu bisa menyelamatkan highlights yang tadinya terlalu silau. Nah guys, jadi intinya dynamic range-nya cukup oke, tapi kurang konsisten. Kalian tetap perlu sedikit effort buat dapetin hasil terbaiknya. Nah anyway, gimana dengan detailnya? Untuk foto manusia atau objek dari dekat ya, hasilnya masih cukup memuaskan. Tekstur kulit kelihatan, bagian rambut juga nggak terlalu dirapin digital, jadi hasilnya nggak terlalu soft atau overly processed. Yang gue suka tuh, ada kesan realistis yang tetap dipertahankan, tanpa membuat foto kelihatan terlalu halus. Tapi sayangnya juga gue notice tuh ada noise yang agak kelihatan sebenarnya. Terutama kalau cahaya di sekitar kita udah makin berkurang. Kalau kita pixel peep sih kelihatan nih, ada noise sedikit lah di lautnya, di orang-orang kejauhan, di langitnya juga. Dan terutama kalau kita foto orang yang kebetulan nggak kena paparan sinar matahari atau cahaya yang cukup, even di outdoor kayak gini bisa kerasa noise-nya. Nah tapi kalau kondisinya bener-bener good lighting, sebenarnya kekurangan yang gue baru sampaikan tadi tuh hampir nggak ada kelihatannya sih. Hasil foto semuanya cukup baik, dengan warna yang enak dilihat, dengan white balance dan kekayaan warna juga tetap terjaga, dan ketajaman yang cukup natural. Nah tapi gue jadi kepikiran kalau hasil white-nya lumayan sensitif sama cahaya kayak gini, kabarnya kalau kita mulai zoom lebih dari 2 kali, dan gimana pula kabarnya dengan ultra wide-nya? Nah, ayo kita bahas itu semua beserta videonya juga ya di chapter yang selanjutnya ini. Nah guys, sekarang kita masuk ke hal yang penting banget buat kalian suka ambil foto candid dari jauh, yaitu adalah zoom performance-nya.
Di Galaxy A56 5G ini nggak ada dedicated telephoto lens ya, jadi semua zoom dilakukan secara digital atau crop dari sensor utamanya yang 50 megapiksel tadi. Dan hasilnya cukup beragam tergantung situasi. Di perbesaran 2 kali, hasilnya masih tergolong aman, karena sensor utamanya relatif cukup memadai ya ukurannya. Jadi detailnya masih cukup tajam, tone warnanya tetap konsisten, dan transisinya pun nggak gitu kerasnya dari 1 kali ke 2 kali. Tapi masuk ke zoom 4 kali nih, ini mulai tricky ya, karena kalau subjek kalian dekat, hasilnya sih masih oke. Misalnya kalau kalian ambil foto objek yang berjarak sekitar 1 atau 2 meter, detailnya masih cukup terjaga. Tapi begitu subjek yang lebih jauh, hasilnya mulai terlihat blur dan soft. Detailnya jadi gampang pecah, warnanya juga kadang mulai turun saturasinya, dan dynamic range-nya juga mulai lebih menyempit juga. Apalagi kalau yang di foto itu orang, makin kelihatan lah detail wajahnya tuh semakin berkurang di zoom yang jauh. Nah, kira-kira kayak gini nih kalau kita foto dari ultra wide 1 kali dan seterusnya sampai maksimum 10 kali. Sekerasa ya di 4 kali sekian itu mulai berkurang kualitasnya. Jadi kalau kalian sering ambil foto diam-diam atau candid, 2 kali dan ya bolehlah 4 kali itu sebenarnya masih sweet spotnya ya. Masih usable, masih bisa diandalkan at least buat posting di sosial media. Di luar itu silahkan sih explore ke 10 kali, tapi ya buat dokumentasi pribadi aja. Kurang cocok kalau buat diposting di sosial media. Nah anyway, geser dikit ke mode portraitnya. Satu yang gue apresiasi sekarang bisa ngezoom di mode portrait. Seingat gue di A55 tuh belum bisa ya. Jadi kali ini kita punya fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah hasil portrait di Galaxy A56 5G ini termasuk cukup solid. Edge detection-nya bisa dibilang 70%, 85% rapi lah. Iya sih, rambut halus kadang ada yang ketebas ya, tapi untuk slot wajah, telinga, bahu, hasilnya udah cukup enak dilihat. Bokehnya pun nggak terasa terlalu berlebihan. Lalu baik di kamera belakang dan di kamera depan juga, tone kulitnya di mode portrait tetap konsisten dengan hasil non-portrait. Jadi skin tone nggak tiba-tiba berubah jadi kekuningan atau overly smooth, meskipun kesan soft sangat terasa, terutama kalau subjek tidak kena paparan cahaya utamanya. Nah, lalu spesifik tentang kamera depannya, walaupun resolusinya menurun dibanding generasi sebelumnya, hasil foto selfie portrait maupun non-portrait tetap terlihat bagus kok. Fix focus defaultnya udah cukup pas untuk selfie, dan impression juga tetap aman. Wajah tetap terang, langit nggak gitu blown out, dan detail-detail kecil juga masih bisa kelihatan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan video, gue sempat foto makanan juga nih. Kenapa gue foto makanan cukup banyak pakai A56? Karena dibandingin kompetitor, menurut gue A56 tuh jago banget kalau foto makanan dan minuman. Makanan dan minumannya jadi terlihat segar dan ningkatin nafsu makan gitu. Warnanya terlihat cukup natural tapi hidup juga. Tapi juga nggak berlebihan ya, nggak sampai bikin makanannya kelihatan aneh. Yo guys, ini gue lagi pakai 4K30 di Galaxy A56 pakai kamera depan. Hasilnya kayak gini ya, mataharinya di belakang. Jadi dynamic range-nya sedikit nyempit ya kalau ada strong backlight kayak gini. Dan tapi menurut gue masih lumayan oke sih karena muka gue masih kelihatan cukup jelas. Even ketika mataharinya silau banget kayak gini. Nah kalau gue ngadap ke arah matahari berubah drastis ya warnanya dan semua detailnya tuh kelihatan jauh lebih baik. Langitnya mungkin sedikit oversaturated, tapi menurut gue udah cukup oke lah. Sekarang kita coba jalan ke situ ya, yang agak teduh sedikit. Nah kalau agak teduh sedikit, kerasa ya ada color shift yang lebih natural gitu ya, nggak terlalu terang keterangan lagi kayak tadi. Ini tanahnya licin by the way. Nah, kita coba jalan ke sana. Dan mataharinya ada di balik pohon ini tuh. Nah, makanya daerah sininya agak hilang sedikit. Tapi anyway, ini EV-nya bisa diturunin ya. Gue coba turunin supaya kalian bisa lihat apa bedanya. Nah, ini EV-nya gue turunin sedikit. Ada perbedaan nggak menurut kalian? Menurut gue sih mungkin sedikit lebih balance ya, nggak terlalu overexpose kayak tadi sebelumnya. Cuma nanti gue coba lihat lagi di layar monitor, karena ini kan gue liatnya di layar HP. Jadi mungkin layarnya aja yang terlalu oversaturated atau gimana kan. Balikin ke kamera belakang, bisa langsung switch. Kayak gini hasilnya. Dan kalau kita zoom ke 2 kali, kayak gini hasilnya. Kalau kita jalan di 2 kali zoom, kayak gini hasilnya. Kalau kita jalan di 4 kali zoom, kayak gini hasilnya. Ini jalan santai aja ya. Kalau jalan di 10 kali zoom, hasilnya kayak gini. Nah, nggak recommended lah ya jalan di 10 kali. Kalau 10 kali buat apa ya? Buat nyorot aja ke depan yang jauh gitu. Tapi lebih baik nggak usah sambil jalan. Nah, ini 1 kalinya.
Dan ini ultra wide-nya. Kita coba ultra wide-nya ya. Nah, di ultra wide hasilnya kayak gini. Kalau kita masuk ke daerah yang lebih teduh nih di sini, hasilnya sedikit lebih balance dibanding yang sebelumnya. Tapi menurut gue sih ultra wide-nya agak bluish ya, agak cool gitu kalau dibandingin sama kali satunya nih. Coba lihat, tuh kali satunya lebih warm kan. Ada sedikit warna hijau yang salah menurut gue ya. Kayak ini terlalu biru tuh, lihat ya. Kulit gue juga pun terlalu biru kan. Dan ini juga hijaunya terlalu biru. Langitnya pun kurang hangat dikit. Tapi secara keseluruhan udah cukup oke sih. Kita coba jalan ke sana ya. Nah, gue suka kayak gini nih. Soalnya banyak highlight shadows yang nyampur gitu, dramatis banget. Tuh, kelihatan ya. Ada pohon-pohon yang bayangannya jatuh ke muka gua. Ada sinar matahari gitu kan. Lebih asik gitu buat ngerekam. Nah guys, ini dia keunggulannya Samsung, yaitu adalah di video recordingnya. Even di kelas 5 jutaan kayak A56 ini, video recordingnya udah cukup smooth. Gue udah cek frame rate-nya dan itu stabil banget. Lalu juga bisa pindah lensa depan belakang dengan luasa ya, walaupun ada sedikit jeda ketika lagi ganti. Tapi selain itu dynamic range-nya baik untuk kelasnya, akurasi warnanya juga cukup oke lah. Dan cara dia adjust exposure juga cukup mahir. Mungkin satu-satunya kekurangan adalah dia nggak punya tele ya, jadi kalau ngezoom lebih dari 3 kali itu udah mulai kerasa pecah banget. Namun dengan segala plus minusnya yang juga patut dipuji adalah stabilisasinya. Untuk dipakai lari di kamera depan dan belakang cukup stabil nih, coba kalian lihat. Nah anyway, tadi gue habis bersihin sepatu ya, licin habis dari tanah di sana. Tapi sekarang kita coba lari. Nah, gimana menurut kalian hasilnya? Nah, sekarang ya. Ayo, kita lari. Nah guys, pendapat gue tentang video recording di A56 5G ini, untuk kelas 5 jutaan ini udah cukup stabil menurut gue. Apalagi gue larinya cukup kencang, dan dalam lintasan yang gak terlalu bebas juga gitu ya gue bergeraknya. Tapi HP gue cukup bisa mengimbangi gerakan gue yang cepat. Kita juga bisa nyarain ultra stabilization ya, tapi cuman bisa di full HD kayak gini. Hasilnya menurut gue sih nggak banyak beda sama yang super steady-nya off ya. Jadi gue prefer pakai 4K 30 aja dan gak usah pakai super steady. Nah menurut kalian sendiri stabilisasinya kayak apa sih? Coba tinggalin opini kalian di kolom komentar. Nah anyway, nggak lengkap nih kalau kita nggak tes fokusnya juga. Di perbesaan 1 kali dan 2 kali fokusnya cukup baik. Pindah-pindahnya juga cepet. Dan perubahan exposure ketika ada subjek manusia dan ketika nggak ada pun cukup halus. Kerasa ya, menerang dan menggelapnya tuh halus, nggak mendadak gitu. Nah jadi keseluruhan pengalaman merekam video di Galaxy A56 ini menurut gue cukup enak sih. Untuk HP 5 jutaan gue merasa cukup aman ngerekam pakai HP ini. Gue bisa bawa kemana-mana, ke tempat teduh, ke tempat yang silau, menghadap matahari, membelahangi matahari. Hasilnya tetap terasa smooth, nggak ada frame rate drop, dan warnanya pun tetap cukup natural. Bahkan untuk vlogging di tengah kota yang rame gini, di mana gua harus perhatiin jalan gua, kadang-kadang ada lubang di trotoar, dan segala macamnya ya. Tahu sendiri Indonesia kayak apa nih tempat jalan kakinya. Gua masih merasa cukup aman merekam dengan Galaxy A56, karena nggak akan terlalu goyang, dan hasil rekamannya tetap bisa kalian pakai, tetap bisa kalian posting di sosial media. Gua yakin bakal banyak yang like juga. Nah guys, segitu pembahasan daylight-nya. Kita akan masuk ke lowlight-nya, tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk menu-menu dan fiturnya. Hey guys, intermezzo sedikit ya. Gue mau sharing nih. Gue mau sharing kalau HP yang gue review ini, gue beli dengan biaya sendiri. Jadi dari HP-nya, dari editingnya, kumpul-kumpulin fotonya dan semuanya, gue lakuin mostly sendirian. Nah karena sendirian, makanya kadang-kadang editingnya lama ya, baru muncul. Nah makanya kalau kalian bisa bantu like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya, gue sebenarnya berterima kasih banget. Karena itu akan membantu gue banget. Jadi thank you banget ya. Nah guys, sekarang saatnya kita ngomongin desain dan fitur-fiturnya ya.
Desain Galaxy A56 terasa solid dari pandangan pertama. Di sekelilingnya, bezelnya memang masih agak tebal. Untungnya bagian dagunya nggak terlalu tebal, sehingga sekilas sih tampak cukup simetris. Di sekelilingnya ada frame aluminium yang membalut, dan ada pelindung kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus di depan dan belakangnya. Ketebalan bodinya cuma 7,4 mm dan beratnya sekitar 198 gram. Jadi kerasa cukup premium, tapi tetap ringan di tangan. Kalau kita genggam, feel-nya tuh kerasa berbeda, bukan plastik. Ada kesan premium flagshipnya. Ponselnya juga punya rating IP67 yang berarti tahan air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah, lanjut ke soal layarnya ya. Layarnya tuh 6,7 inci, Super AMOLED 120Hz, sudah support XDR10+. Di mode defaultnya yang gue suka saturasinya nggak terlalu berlebihan, jadi cukup akurat untuk ngedit foto dan video. Kayak dia pakai main game atau nonton pun lebih terasa nyaman ya, nggak terlalu bikin cepet capek. Warna yang terpampang di layar tetap terasa hidup dengan detail terang gelap yang balance. Nah, HP ini juga punya loudspeaker stereo yang kualitasnya cukup mengesankan. Audionya jernih dengan bassnya cukup bulat dan volume yang lantang. Cocok banget buat nonton video, dengerin musik di speaker, atau video call tanpa perlu speaker eksternal. Oke guys, secara keseluruhan fitur-fitur utamanya terasa premium. Walaupun gue yakin kita semua berharap di seri yang berikutnya bezelnya bisa lebih tipis lagi. Karena di tahun segini punya bezel setebal ini rasanya sudah agak ketinggalan zaman ya. Nah anyway, yang ditunggu-tunggu nih, kita bahas specs dan fitur kameranya. Galaxy A56 dibekali dengan setup 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Dengan kamera utamanya dibekali sensor Sony IMX906. Resolusinya 50 megapiksel dengan bukan f1.8. Ukuran sensornya cukup besar, yaitu adalah 1/1,56 inci. Dan udah dilengkapi dengan OIS. Di kamera ultrawide-nya kita punya Sony IMX258 dengan resolusi 12 megapiksel dan sudut pandang yang lebar di 123 derajat. Walaupun cuma fake focus, tapi udah bisa rekam di 4K 30 juga sama kayak kamera utamanya. Lalu di belakang ada kamera ketiga yaitu kamera makro 5 megapiksel dengan bukaan f2.4. Fokusnya emang fix ya, tapi udah diperuntukkan buat foto jarak dekat. Dan kamera depannya pakai sensor Samsung S5K3LC yang punya ukuran sensor 1/3 inci, resolusi 12 megapiksel dan bukaan f2.2. Kamera depan ini juga udah bisa rekam di 4K 30 fps. Nah guys, kita masuk ke UI kameranya. Di mode foto kita bisa ngezoom dari 0,5 kali sampai 10 kali. Juga ada angka-angka yang bisa kita tap untuk membantu kita ngezoom in dan zoom out kayak gini. Ini ngebantu banget sih. Lalu yang gue suka di sini ada filter ya. Filter yang bisa kita atur-atur color temperature-nya kayak gini. Kontrasnya juga bisa kita atur, saturation juga bisa kita atur-atur. Lalu kekuatan dari filternya sendiri bisa kita atur. Jadi supaya kita mau pakai filternya kerasa lebih atau kerasa sedikit aja, itu bisa diatur ya. Lalu yang gue suka juga adalah filter ini ada banyak dan ada yang juga bisa kita tambahin sendiri dengan cara masukin foto-foto yang kita suka ya. Di sini juga ada kamera dan efek foto yang bisa kita download. Misalnya kayak gini, kita download nanti dia bisa ada masuk ke efek yang barusan tadi itu loh. Nah, di sini juga bisa kita tambahin dengan gambar-gambar favorit kita supaya filternya tuh mirip dengan itu gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Setelah kita pilih gambar ini, nanti dia akan bikin filter yang mirip dengan gambar tersebut. Kali ini bisa ngezoom 2 kali, kan sebelumnya nggak bisa tuh. Karena udah bisa ngezoom 2 kali untuk mode portrait. Lalu juga intensitas bokeh bisa kita atur-atur di sini dengan cara yang lebih simple. Bisa kita aktifin night shot-nya juga supaya hasilnya lebih punya dynamic range yang lebih luas. Nah lalu guys, satu tambahan yang gue apresiasi banget adalah Pro Video. Di mode Pro Video, kita bisa atur secara manual settingan rekaman video yang kita mau. Pilihan resolusinya pun sama persis seperti di video standar. Kalau kita rekam di 4K 30, kita bisa zoom dari 0,5 kali sampai 10 kali. Pilihan ISO-nya dari 50 sampai 3200, sementara shutter speed-nya bisa dari 1/6000 second sampai 1/30 second. Dan lalu gak ketinggalan tentunya kalau ada Pro Video ya ada Pro Fotonya juga ya. Settingan manual di mode Pro Foto ini punya ISO yang sama kayak di Pro Video.
tapi shutter speednya dari 1/6000 second sampai 10 second. Jadi sayangnya sih cuma sampai 10 second aja sih, nggak bisa lebih dari itu. Nah, selain mode-mode tadi juga ada mode tambahan seperti food, panorama, makro, slow motion, hyperlapse, dual video, dan fitur single take di mana kita jepret satu kali udah bisa ngasilin berbagai macam bentuk media. Nah lalu guys, ini adalah general settingnya yang menurut gua lengkap ya. Fitur-fitur penting seperti nyalain dan matiin AI scene tersedia. Watermark, format picture, format video, matiin auto FPS dan lain-lain semuanya tersedia dengan lengkap. Nah bisa kalian lihat sendiri di sini emang lengkap banget sih general setting dari kamera A56 ini. Oh iya, kalian juga bisa tambah settingannya ya dengan download Camera Assistant dari Galaxy Store. Banyak setting tambahan yang bisa kita oprek-oprek kalau kita udah download Camera Assistant. Ini nih, salah satu perks pakai One UI. Anyway guys, kalian juga bisa lihat Instagram gua. Lalu kalian tinggal pilih highlights yang Samsung dan geser-geser sampai ketemu konten A56. Dimana gue jelasin fitur-fitur AI dari Galaxy A56 dan juga beberapa video story-nya ya. Jadi langsung aja cek ke sana dan jangan lupa follow IG gue ya. Nah kalau udah, thank you banget ya guys. Sekarang kita bisa lanjutin ke low light-nya. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling menguji kualitas kamera HP nih, yaitu low light. Di Galaxy A56 5G, pengalaman low light ini bisa dibilang naik turun. Dalam arti hasil terbaiknya bisa bagus, tapi kadang kita perlu trial and error. Beberapa kali point and shoot langsung di malam hari, hasilnya ada yang sukses, dan ada juga yang sedikit underwhelming kalau buat gua. Karena bagian shadownya sering terlalu gelap, dan kadang-kadang ketika shadownya udah cukup oke, highlightsnya justru yang terlalu silau. Tampaknya sih HDR-nya emang nggak terlalu agresif buat ngatasin ini ya. Lalu yang pertama gue notice juga, night mode-nya memang bisa bantu untuk naikin HDR-nya. Terutama buat angkat detail di bayangan dan nurunin highlights yang terlalu terang. Tapi sering juga hasilnya jadi terlalu pudar dan malah muncul warna keunguan yang seperti menyelimuti fotonya. Seperti yang bisa kalian lihat di foto ini ya. Ini perbandingan antara night mode-nya off dan night mode-nya on. Ada solusi minor yang bisa kita coba ya, yaitu adalah turunin EV-nya ke minus 0,7 dengan night mode off. Hasilnya lebih stabil, highlight tetap terkendali, shadow nggak terlalu hitam total, dan tone warnanya lebih mendekati real life. Ini cara paling aman sih kalau kalian nggak mau gambling sama night mode. Tapi di luar kondisi-kondisi tersebut, night mode-nya juga kadang bagus banget kok. Misalnya pas cahaya di sekitar cukup merata. Mengkombinasikan night mode on dan off bisa menghasilkan foto malam yang cukup natural, masih terasa seperti malam dengan detail dan ketajaman yang cukup memadai. Lalu untuk kamera ultrawide, selama kondisinya nggak terlalu gelap, hasilnya masih bisa dibilang usable. Tapi kalau udah masuk area remang-remang banget, noise-nya mulai naik dan detail turun cukup drastis. Exposure-nya juga kurang ngangkat ya. Nah anyway guys, keseluruhan performa di low light ini sebenarnya udah cukup oke. Bahkan kualitas selfie-nya di tempat yang agak sulit pun masih lumayan oke. Ada noise, tapi juga detail wajah masih lumayan reserved. Bahkan kalau cahaya sekitar kita lebih terang sedikit ya. Sebenarnya gue bisa dibilang suka banget malah, karena tekstur di wajah masih terlihat cukup tajam dan warna kulitnya tuh cukup natural. Di sikon yang hangat dan di sikon yang agak dingin, gue suka dua-duanya untuk warna kulitnya. By the way, gak usah ragu untuk pakai screen flash-nya ya, karena screen flash-nya menurut gue oke banget. Still nerangin dengan kualitas yang balance, sehingga overall tuh ningkatin kualitas fotonya dengan signifikan. Di kamera belakangnya, flash-nya pun bekerja dengan sangat efektif. Anyway, sebelum kita bahas videonya, terakhir kita bahas portraitnya ya. Dan hasilnya tidak mengecewakan sih. Selama kalian bisa dapat paparan sinar yang cukup ke wajah, hasilnya pasti bagus. Bahkan ketika lagi gelap banget kayak gini, tekstur wajah dan keseluruhannya tetap terlihat tajam. Walaupun bukan yang terbaik, separasinya tetap terbilang cukup rapi. Ya, rambut-rambut halus emang nggak gitu kelihatan, tapi pemisahan subjek dengan backgroundnya cukup oke lah. Nggak terlalu kelihatan kayak potongan yang ditempelin begitu aja di background yang punya bokeh ini. Dan guys, berikut adalah foto-fotonya dalam berbagai angka perbesaran. Secara umum 2 kali perbesaran masih oke, tapi lebih dari itu gua nggak terlalu saranin, just for fun aja. Nah guys, gue lagi rekam pakai kamera depan lagi di 4K 30. Muka gue udah merah-merah sedikit tuh wajar ya, gue lagi jerawatan lagi. Sensitif banget sih muka gue. But anyway, ini di kamera depan gue jorokin tangan kayak gini.
Tapi gue lebih suka segini aja ya. Nah, dynamic range-nya cukup oke karena gue EV-nya gue turunin supaya foreground-nya nggak terlalu terang dan background-nya nggak ikutan terlalu terang. Jadi sini gue lebih suka sih, lebih balance menurut gue. Nah guys, maaf nih gue potong karena aslinya tuh ada lagu terkenal ya. Gue takut kena pelanggaran copyright nih. Tapi sedikit menganalisis layar monitor, ketika gue pindah ke tempat yang nggak terlalu berbeda terang gelapnya, hasilnya justru jadi lebih baik. Jadi mendingan yang agak gelap aja sekalian, tapi nggak ada lampu-lampu sekitar yang terang banget. Kayak di sini lampu sekitar gue dan lampu di depan gue tuh cukup sama intensitasnya. Anyway, ini kamera depannya. Nah ini kamera depannya ya, gue switch. Hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini nih guys hasilnya. Nah ini baru ada neon box gede banget yang nerangin ke bawah. Nah agak ungu sebenarnya. Aslinya tuh nggak seungu ini ya. Aslinya lebih abu-abu ke coklat gitu. Nah lebih kayak gini harusnya. Cuma tadi ungu banget. Anyway, back to front camera. Kayak gini ya hasilnya. Kita coba masuk ya. Nah sekarang udah indoor lagi. Hasilnya kayak gini. Dan kalau gue switch ke kamera belakang, hasilnya kayak gini. Nah guys, untuk recap yang baru tadi kita lihat ya, hasil perekamannya overall udah termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya. Namun jitter-jitter dan flicker masih ada sih. Dynamic range-nya juga belum luas-luas banget, tapi keberadaan EV control tuh ngebantu banget ya. Lalu gue perhatikan ketika playback juga ada sedikit frame drop, tapi nggak banyak, cuma sesekali aja dan cuma sedikit aja. Untuk aspek-aspek lainnya, menurut gue udah cukup oke untuk kelasnya, stabilisasinya cukup memadai, dan pengendalian exposure-nya juga cukup baik. Nah, problemnya emang di jitter yang lumayan kerasa ya, tapi di kelas segini gue rasa hampir semua kayak gitu. Nah, untuk performa zoom-nya sendiri di low light, gue sih nggak terlalu rekomen. Tapi kalau kalian mau pakai just for fun ya bisa-bisa aja. Masih lumayan lah buat nengok sana dan nengok sini. Tapi kalau kalian nyari detail nggak akan ketemu ya karena udah cukup pixelated. Nah kita coba lagi ngezoom ya. Ini zoom maksimum 10 kalinya kayak gini kalau kita mencoba menangkap sesuatu yang di kejauhan. Nah detailnya udah lebih buruk lagi daripada yang tadi merekam makanan di kejauhan ya. Tapi untuk panning masih kerasa lumayan smooth. Transisi zoom ke kali satunya pun cukup smooth. Dan ya selama masih di lensa yang sama, zoom in dan zoom outnya smooth banget. Transition ke kali satu lumayan smooth. Tapi transition ke ultrawide itu cuman kayak zap gitu ya, nggak ada sliding ya. Nah guys, ini gue ada di tempat yang lumayan gelap dan ini nggak pakai gimbal, jadi handheld aja ya. Hasilnya kayak gini kira-kira. Menurut kalian, lumayan atau enggak ya? Ada lampu terang di situ. Nah, bisa kelihatan nih ada flare-nya sedikit, tapi masih normal kok, masih bagus. Dan ini hasilnya ketika gue ngadep ke cahayanya kayak gini. Muka gue jelas banget ya, belakangnya juga termasuk cukup bersih. Lalu kalau gue panning kayak gini. Lebih cepat lagi. Naik turun. Masih oke ya, black mirror-nya kayak gitu. Kelihatannya warna-warninya masih cukup oke, daun-daunnya warnanya juga masih bagus, natural. Dan muka gue juga masih cukup bersih. Nah, perlu deketin kayak gini, kalau dijulurin tangan gue kayak gini. Nah ini gue turunin lagi EV-nya sedikit, karena gue lebih suka yang nggak terlalu terang gitu ya. Dan ini hasilnya ketika di tempat yang sama, yang barusan. Lampunya di situ. Nah, kita coba lihat ya. Ada flare-flare nggak nih kalau kita di bawah lampu? Lampunya agak jauh sih di atas, jadi mungkin nggak ada flare-nya ya karena lampunya kejauhan. Tapi anyway, hasilnya kayak gini ya. Cukup bagus sih, gue suka. Mungkin ada jitter sedikit, tapi ya hampir nggak ada lah. Dan berhubung ini emang gelap banget, masih dimaklumin nih. Nah ini nih, ultrawide-nya kayak gini. Ultrawide-nya memang agak gelap, tapi kalau kita pindahin ke kali satunya, exposure-nya naik. Nah guys, bawa HP 5 jutaan yang kameranya bisa dipakai ke tempat gelap kayak gini untuk ngerekam video yang cukup baik, itu bagi gue menjadi pengalaman tersendiri yang menyenangkan. Karena gue biasanya nggak terlalu berani buat vlogging lama-lama ya, apalagi malam hari dengan sebuah kamera HP 5 jutaan. Tapi di sini walaupun hasilnya tidak perfect, hasil rekamannya tetap punya kualitas yang cukup memadai, cukup baik, dan cukup enak dilihat untuk di-share di sosial media. Nah, ngomong-ngomong tentang sharing, saatnya gue share pengalaman sunset gue dengan Galaxy A56.
Guys, selamat datang di segmen terakhir nih. Nah, ngeliat performance video recordingnya yang oke, gue udah excited banget untuk nyoba pakai gimbal. Gue yakin pasti bagus banget nih. Oh ya, untuk kalian yang pertama kali lihat review gue, gimbal yang gue pakai ini cuma ratusan ribu harganya. Kalau kalian berminat juga, kalian bisa cek di deskripsi ya. Nah anyway guys, ketika gue pakai gimbal buat ngerekam, meskipun ada ayunan sedikit dari gimbalnya ya, keseluruhan footage-nya udah jauh lebih bagus dibanding ketika handheld doang. Jitternya jauh lebih minim, keseluruhan footage-nya tuh kelihatan lebih stabil. Endingnya juga jadi bisa smooth banget. Pokoknya peningkatannya kerasa banget dibanding ketika handheld. Kombinasi A56 dengan sebuah gimbal 3 aksis kayak gini juga asik banget buat dipakai vlogging kalau kalian menghadap ke kamera depannya kayak gini. Bahkan lebih kerasa stabil lagi dibanding kamera belakangnya, dengan jitter yang virtually hampir gak kelihatan sih kalau di layar yang kecil. Jadi all in all ini sebenarnya HP 5 jutaan terbaik untuk dipasangin gimbal nih yang gue pernah coba. Nah menurut kalian worth it nggak sih beli A56 plus gimbal untuk vlogging? Nah kalau jawaban gue di 5 jutaan worth it banget. Apalagi satu aspek yang gue paling suka dari A56 ini adalah ketika nangkep sunset. Jadi mundur beberapa jam sebelum gue tes gimbal, sunset hari itu tuh termasuk langka lah. Bukan yang terbaik yang pernah gue lihat, tapi salah satu yang terbaik selama tahun 2025 ini. Yang penuh dengan awan mendung. Jadi tentu aja setelah berminggu-minggu mendung, gue seneng banget bisa lihat matahari yang golden banget kayak sore ini. Apalagi Galaxy A56 ini jago banget nangkep gradasi sunset tuh, yang dari golden ke kemerahannya bahkan ke arah ungu ya, sedikit ketangkep juga. Ya, memang nggak perfect guys. Tapi nangkep sunset tuh bukan soal kesempurnaan ya, tapi gimana soal perasaannya tuh terbawa dari pemandangan yang kalian lihat ke foto yang kamera tangkap. Dan keberhasilan Galaxy A56 nangkep 90% dari keindahannya itu menurut gue udah cukup banget. Jadi ketika gue nutup review ini dengan sebuah sunset kayak gini dan gue ngelihat foto dan hasil videonya di komputer, gue tuh terbawa lagi ke sore itu. Dan gue jadi teringatkan lagi akan visi gue nge-review di Pixel Focus ini. Karena buat gue, review tuh bukan sekedar ngasih nilai, bukan sekedar angka, tapi juga berbagi rasa. Rasa yang puas ketika lihat hasilnya bagus, rasa yang kaget pas low light-nya stabil banget, rasa yang damai ketika gue lihat sunset sebagus ini, yang ketangkep oleh kameranya. Jadi buat gua, kamera yang paling berkesan tuh bukan yang bikin kita kelihatan keren, tapi yang bikin kita berhenti, melihat, bersyukur, dan mengabadikan dengan kamera tersebut. Jadi dimanapun kalian berada nih, di kamar, atau mungkin di jalan ya, semoga kalian merasakan kebahagiaan yang sama, seperti yang gua rasakan ketika gua melihat sunset ini. Gua harap foto-foto ini berhasil ngebawa emosi dan kebahagiaan dari landscape aslinya ke layar gadget kalian. Nah guys, segitu dulu review kali ini. Gue harap kalian dapat insights yang berarti ya. Kalian bisa menentukan mending upgrade sih dari A55 ke A56 atau enggak. Atau mending ambil kompetitor yang lain mungkin. Nah gue akan bandingin A56 ini dengan beberapa kompetitor lainnya ya di Pixel Battle yang semoga secepatnya deh. Nah by the way, gue gak bosan-bosannya minta tolong sekali lagi jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan juga untuk nyalain loncengnya. Yang terakhir ini yang paling penting nih. Jadi jangan lupa lakuin itu. Thank you so much. Nah guys, akhirnya gue Ben. Dari Bali gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di review-review yang berikutnya. Ciao.